Selamat pagi. Sekarang aku ada di Purwokerto dan ini pagi-pagi banget. Aku mau siap-siap. Sebenarnya bukan buat kegiatan apa gitu, tapi untuk memulai hari. Mari kita mulai. Get ready with me today. Jadi kalau aku memulai Wonder Glow ini kesukaan aku banget ya. Kesukaan aku dan aku jadi tahu merek Charlotte Tilbury itu waktu lagi di Amerika yang ngeliatin iklannya. Aku ingat banget sih waktu itu ngeracunin temen aku namanya Bu Amelia.
Lalu setelah 15 bulan dia diceraikan dan menuduh, lebih tepatnya mungkin, ya begitulah, dan menuduh kalau Johnny Depp itu mukul-mukulin dia. Padahal polisi yang waktu itu mendapatkan laporan kekerasan dari Amber Heard itu ngomong nggak ada bruises, maksudnya itu nggak ada luka-luka, lebam-lebam, OB-nya, bellboy atau security di tempatnya itu juga nggak ada melihat. Pokoknya dan banyak saksi lainnya tuh kayak nggak ngelihat ada luka-luka. Bahkan di internet aja itu ada, memang ya investigasi netizen itu luar biasa ya. Jadi ada yang nemuin foto-foto dan video-video Amber Heard 6 hari setelah kejadian itu yang diduga. Itu nggak ada kenapa-kenapa mukanya, luar biasa. Sekarang Ai mau pakai blush on dulu. Blush onnya aku pakai yang cair. Ini dari NARS dan ini awet banget, aku suka ya. Jadi ditaruhnya tuh di sini. Agak beda penggunaannya. Taruh di sini. Lalu kalau aku sukanya pakai brush. Diputer-puter. Terus taruh deh di pipi. Kalau ini ya, ada seseorang yang menyebutkan nama blush on itu rouge. Itu Ibu Astari Rashid. Beliau adalah mantan dubes di Eropa ya. Jadi waktu ngomongin make up, Bu Astari ngomong, Latifah kamu tahu nggak kalau rouge? Hah, apa Bu rouge? Rouge ini. Oh, that's a very classy way. Klasik banget gitu loh. Ngomongin blush on itu rouge. Jadi kalau misalnya kita di sini mau nyari sama orang punya rouge nggak? Apa itu rouge? Mungkin orang nggak ngerti. Oke, itu dia untuk pipi saya. Selanjutnya, saya akan pakai highlighter. Jadi, ya Ramukila, bless you sister. Sepertinya pagi di Purwokerto bikin kita bersin-bersin gitu ya. Habis badai guys. Habis badai guys malam. Jadi semalam di sini tuh ada petir. Gila banget sih. Kayak sampai nggak bisa tidur. Lalu kita rapikan dulu. Blush on itu kalau misalnya mana gitu ya, biasanya sih kalau weekend itu nggak pakai makeup terlalu tebal kalau nggak ada acara gede-gede amat gitu kan. Jadi tapi supaya muka itu lebih rapi, itu poinnya. Mungkin kelihatan dari tadi kalau aku nggak pakai foundation karena biasanya kalau weekend itu kita usahakan supaya muka itu kulit wajah bernafas. Kenapa? Karena sehari-hari suka pakai foundation, jadi perlu seperti itu. Nah, kita mulai memasuki tahap akhir di mana aku akan pakai maskara. Nah, wahai para wanita, pakai maskara itu sebaiknya dijepit dulu bulu matanya
Lalu juga ada yang memperdebatkan soal presiden yang banyak membaca teks waktu lagi sambutan atau ngomong di KTT tersebut. Ngomongnya kayak presiden nggak bisa bahasa Inggris. Oh well, orang bisa bahasa Inggris aja lu masih bawa kertas, astaga. Orang Amerika yang sudah bisa bahasa Inggris aja, pidato aja masih bawa kertas. Kalau nggak bawa kertas, dia ada teleprompter tuh, kalau nggak di atas, di bawah gitu kan, buat nyontek. Kalau di pertemuan-pertemuan penting ya, menurut aku sih itu nggak salah. Justru itu artinya considerate atau peduli bahwa konteks yang dia omongin itu supaya tidak salah dan nggak kemana-mana. Nah, tapi kenapa kalau misalnya kita pakai maskara tuh kalau suka gini? Entah, itu juga sebenarnya tidak membantu menarik apapun di bulu mata gitu loh. Wow, wow, wow. Sudah siap, Kak? Makan dulu guys, aku juga lapar. Tahukah kamu kalau bulu mata yang kanan dan yang kiri belum tentu sama jumlahnya? Dan bisa saja kayak bulu mata yang kanan itu lebih lebat daripada yang kiri. Yang kiri juga bisa aja lebih lebat daripada yang kanan. Nggak kelihatan secara signifikan, tapi kalau misalnya sering ke salon buat bulu mata extension ya, itu mereka kadang bisa bilang gitu kan. Dan bulu mata itu karena tetap tumbuh sesuai perjalanan waktu, bisa ada yang ke sana, ke sini, ke bawah. Jadi sangat bagus sekali kalau teman-teman mau pakai maskara itu dijepit dulu biar semuanya naik ke atas. Dan mata itu terbuka seperti masa depan yang terbuka cerah. Oh, by the way, belakangan ini, lebih tepatnya mungkin sekitar seminggu belakangan inilah, banyak banget anak muda Indonesia yang berprestasi di kancah dunia ya, sebagai atlet. Jadi ada yang baru menang bulu tangkis, 2 orang. Luar biasa banget sih. Sangat bangga sekali. Jojo di satu, yang satunya lagi ada. Jadi sekarang lagi ada Thomas Cup, terus ada SEA Games di Vietnam. SEA Games. Hanoi 2021 South Asia ASEAN Games. Oh, mohon maaf. Bener sih, tapi SEA Games. SEA Games-nya dimundurin kayaknya. Dari yang 2021 jadinya 2022 ya. SEA Games. Iya, dari tanggal 12 sampai 23 Mei di Hanoi, Vietnam. Dimulai sudah dimulai. Klasemennya sekarang memang sih kalau tuan rumah biasanya selalu memimpin ya. Vietnam 38, Thailand 14, Indonesia juara 3, Kak. 13 medali emas. Totalnya juga Indonesia 37, Vietnam 96, luar biasa sih. Itu keuntungannya kalau jadi tuan rumah dari sebuah event olahraga. Kita lanjutkan. Nah, karena ini sudah pakai maskara ya. Biasanya kalau kita pakai maskara, apa tuh? Oh, ini. Biasanya kalau kita pakai maskara kan ada sisa-sisa tuh maskaranya di atas mata. Itu ditutupnya pakai eyeliner. Nah, jadi muka hampir selesai. Terakhir, sebagai salah satu upaya untuk menutupi beratnya beban hidup di muka kita, saya akan menutup bekas-bekas jerawat dengan foundation. Biasanya kita tutup pakai concealer karena bekas jerawatnya itu tidak berada di bawah mata. Kalau concealer juga biasanya dia teksturnya itu lebih tebal, lebih heavy, lebih berat daripada foundation. Dan warnanya cenderung terang ya, walaupun ada yang bisa ketemu warna sama dengan kulit. Tapi kalau misalnya cuma pakai concealer, nggak pakai foundation, kelihatan kayak ada yang beda gitu loh tekstur di muka. Tapi kalau nutupin itu dengan foundation, hasilnya lebih bagus. Jadi aku pakai foundation cream stick nih kayak begini. Aku pakaikan kuas kecil saja yang seperti ini. Lalu I tutupi kenyataan beratnya hidup.
Kata iklan manisnya hidup kita yang tentukan. Apa katanya iklan manisnya hidup kita yang nentukan? Berarti beratnya juga. Beratnya juga. Dan cara menutupinya juga gitu ya. Oh, di episode SPJL, Sekolah Politik Jalanan Latifah yang mana gitu ada yang nanya. Yang waktu itu kayak, aku langsung kayak, pertanyaan begini, apa yang partai politik lakukan untuk meningkatkan kesadaran anak muda soal politik? I'm like so many of it, like so many of it. Dan hari-hari gini tuh banyak banget ya soft campaign yang kayak nggak nunjukin banget, tapi karena dia itu orang misalnya orang partai Nasdem, maka orang yang dikasih soft campaign, kampanye halus itu kayak ternyata ini partai Nasdem. Ngomongin kayak gitu, kapan hari? Baru 2 hari lalu aku tuh komentar di postingannya Presiden Joe Biden Amerika Serikat. Jadi kan Joe Biden itu baru posting foto bersama dengan pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN. Jadi Presiden Jokowi berdiri itu di samping kiri Presiden Joe Biden. Dan bersama beberapa Perdana Menteri dan Presiden ASEAN lainnya. Jadi Presiden Jokowi, sebelah kanannya ada Presiden Joe Biden, sebelah kirinya ada yang dari Singapura. Terus saya komen dong, my presiden, tepuk tangan, terus pakai bendera Indonesia, #Indonesia. Ada orang random ya, sepertinya orang Amerika, yang komentar, you can go away with that president, you can take him away, gitu kan. Terus kayak, kok ada yang nyinyirin gue, gitu kan. Ternyata dibalas, jadi ini lucu terjadi sendiri dalam komentar section itu. Jadi dibalas, she is obviously talking about Indonesian president. Jadi kayak orang tuh nyinyirin kayak, lu ambil aja tuh presiden pergi kemana kek, kita nggak seneng. Dia mengira aku nulis itu buat si Presiden Joe Biden. Padahal kan nulis buat Presiden Indonesia ya. Terus ada yang ngebelain, dia itu ngomongin soal presidennya kali, Presiden Indonesia gitu kan. Terus habis itu ada juga yang komen kayak, anggota Nasdem tuh. Kayak, well. Yang jelas sih aku bangga banget ya ngelihat momen itu di mana Indonesia berdiri sejajar dengan Amerika dalam podium itu bersama juga pemimpin-pemimpin negara lainnya. Well, ternyata yang nge-like komen aku di postingan itu banyak juga loh. Coba I lihat lagi ya ke Instagram. Jadi kurang lebih seperti itu ya, gengs. Terakhir aku akan pakai lipstick. Jadi saran aku kalau misalnya kita lagi di daerah atau make up ke atas ini nih tipis, jadi make up ke bawah itu pakai warna yang lebih terang supaya wajah itu lebih cerah. Kembali tadi ngomongin soal postingan aku, bukan postingan ya, komen aku di Instagram. Yang nge-like 92 orang. Dan komen-komentarnya sampai ada 16 replies. Anyway, aku postingannya di komen yang ini nih, fotos Presiden Indonesia ada di situ, kelihatan kan? Yeah. Terus komen aku seperti ini. Seperti itu, gengs. Baiklah, terakhir aku akan pakai setting spray ini untuk mempertahankan segala apapun yang sudah aku taruh di muka. Ini upaya supaya pekerjaan kita pada pagi hari ini tidak meluntut gitu saja, seperti upaya kita menghasilkan semua tuh pekerjaan dalam hidup. Aku ngeliatnya kayak apa gitu, geleng-geleng. Baiklah guys, aku rasa sampai situ saja hari ini. Jangan lupa, karena tadi kita pakai rouge atau pakai blush on di pipi tuh ditaruh di tangan nih di sini. Jadi ini juga harus dihapus biar nggak kelihatan. Ntar dikira merah-merah kayak lukanya Amber Heard lagi. By the way, ada komentar netizen yang ngomong kalau bruises atau merah-merah di muka Amber Heard itu aslinya karena
Kemungkinan besar karena dia habis botox, jadi itu merah-merah, bukan karena dipukulin Johnny Depp. Bayangin aja, masa semua mantan pacarnya itu sampai ngebelain dia kalau Johnny Depp itu bukan orang yang kasar. Nah, ini kan aneh sekali ya, apalagi ternyata baru ketahuan juga kalau orang tuanya Amber Heard aja itu sampai nggak mau orang-orang Amber Heard tahu kalau mereka itu berkontakan sama Johnny Depp, takut dia marah. Dan saudaranya Amber Heard sendiri ngerasa kalau nggak aneh Johnny Depp itu dipukul sama Amber Heard. Isn't that weird? Anyway, saya harus sarapan dan melanjutkan hari. Itu tadi get ready with me today. Begitulah ya. Terima kasih.